Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 22 yang beranggotakan saya sendiri, Lilis Karina Sapari, ada Sanur Zahwa, dan juga Zikri Riyadna. Di sini kami akan menjelaskan tentang peluang dan tantangan implementasi transisi energi di Indonesia pasca KTT G20 Bali, di mana implementasi, transisi energi di Indonesia pasca KTT G20 Bali akan membawa berbagai peluang dalam hal memahami, mengadopsi, dan mendorong perbaikan dalam transisi energi terbarukan, di mana peluang tersebut akan dijelaskan oleh Zikri Riyadna. Saya persilahkan. Kasih kepada Lilis yang telah memberikan kesempatan untuk membahas tentang peluang bagaimana implementasi transisi energi di Indonesia pasca KTT G20 di Bali. Nah, berikut adalah beberapa peluang yang mungkin tersedia bagi mahasiswa dalam implementasi transisi energi di Indonesia. Yang pertama yaitu terlibat dalam proyek riset dan pengembangan energi terbarukan, di mana mahasiswa dapat terlibat dalam proyek riset dan pengembangan teknologi energi terbarukan yang diadopsi di Indonesia. Ini akan membantu mahasiswa untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang teknologi energi terbarukan dan juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan dan penyebaran teknologi tersebut di Indonesia. Lalu, yang kedua, memimpin proyek energi terbarukan di kampus dan komunitas sekitar, di mana mahasiswa dapat memimpin proyek energi terbarukan di kampus mereka atau di komunitas sekitar mereka, seperti instalasi panel surya atau sistem energi angin kecil. Ini akan membantu mahasiswa untuk membangun keterampilan, kepemimpinan, dan kewirausahaan, serta memperluas jaringan mereka di bidang energi terbarukan. Nah, lalu ada mengikuti program magang di perusahaan energi terbarukan, yang dimana mahasiswa dapat mengikuti program magang di perusahaan energi terbarukan yang ada di Indonesia. Dan ini akan memberikan mahasiswa kesempatan untuk mendapatkan pengalaman praktis dalam mengimplementasikan teknologi energi terbarukan dan memperluas pengetahuan mereka tentang industri energi terbarukan di Indonesia. Nah, dengan mengambil langkah-langkah tersebut, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman praktis dan memperdalam pengetahuan mereka tentang energi terbarukan dan transisi energi di Indonesia. Mahasiswa juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengatasi tantangan energi dan lingkungan yang dihadapi Indonesia, serta membantu mencapai tujuan transisi energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sekian dari saya kembalikan kepada Lilis. Baik, terima kasih kepada Zikri yang telah memaparkan materinya. Nah, di dalam implementasi transisi energi juga terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi, di mana tantangan tersebut akan dijelaskan oleh Hasan Zahwa. Baik, terima kasih kepada Lilis. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan pasca KTT G20 di Bali. Nah, yang pertama yaitu kurangnya akses dan keterbatasan teknologi energi terbarukan, di mana mahasiswa tersebut dalam menghadapi tantangan dalam memahami teknologi dan sistem energi terbarukan yang tersedia dan dapat diadopsi di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu biaya implementasi energi terbarukan. Nah, harga energi terbarukan yaitu terturun, biaya implementasi dan investasi dalam energi terbarukan masih tinggi dan dapat menjadikan tantangan bagi mahasiswa untuk mendapatkan dukungan keuangan. Yang ketiga yaitu kurangnya infrastruktur dan dukungan dari pemerintah, yang di mana dukungan dari pemerintah tersebut untuk mengimplementasikan energi terbarukan masih terbatas. Kesulitan dalam membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat. Nah, jadi untuk mengatasi tantangan tersebut, kita sebagai mahasiswa dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang energi terbarukan dan transisi energi, di mana dalam membangun jejaring dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama dan terlibat dalam proyek penelitian pengembangan yang terkait dalam energi
terbarukan. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada Lilis Karlina. Baik, terima kasih kepada Ahsanul Zahwa yang telah memaparkan materinya. Nah, bisa kita ambil kesimpulan bahwa mahasiswa juga dapat mengadvokasi dan mempengaruhi kebijakan dan keputusan terkait dengan energi terbarukan, serta membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial. Hal ini akan membantu mahasiswa untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang teknologi energi terbarukan dan juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan dan penyebaran teknologi energi terbarukan. Mahasiswa juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengatasi tantangan energi dan lingkungan yang dihadapi Indonesia, serta membantu mencapai tujuan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.